praktik pembelajaran di kelas 5 SD Negeri Citarum Purworejo untuk memenuhi uji kinerja PPG Prajabatan Angkatan 2 tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video saat saya melaksanakan praktik pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajarannya hari ini kita akan belajar tentang teks non fisik dan hubungan antar komponen ekosistem dan rantai atau jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Anak-anak sudah dibagikan kelompoknya kan? Sudah. Kelompok 5. Anak-anak perhatikan.
berusaha menarik dan membuka nalar pikiran pembaca. Misalnya artikel yang kalian baca tentang disiplin dalam pembelajaran atau lain sebagainya, itu biasanya ini membuka pikiran pembaca. Terus bahasanya bersifat denotatif. Apa itu denotatif? Makna yang sebenarnya. Nah, ini adalah ciri-ciri tulisan non fiksi. Nah, apa yang dimaksud dengan pokok pikiran? Pokok pikiran adalah gagasan utama atau pemikiran dari cerita atau pandangan penulis yang dituangkan dalam kata-kata kunci di dalam kalimat utama. Ya, pokok pikiran adalah gagasan utama atau ide awal dari cerita atau karangan penulis yang dituangkan dalam kata kunci di dalam satu kalimat utama. Dan itu adalah yang dimaksud dengan pokok pikiran. Kalimat utama adalah kalimat yang menyambung ide pokok atau gagasan utama cerita di dalamnya. Biasanya kalimat utama adalah awal sampai akhir paragraf. Nah, bedanya ini pokok pikiran dan kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok atau gagasan utama cerita di dalamnya. Biasanya terletak di awal-awal lalu di akhir paragraf. Ada cara menentukan pokok pikiran nih. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf itu membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Jadi dibaca dulu kalau akan menentukan pokok pikiran pada paragraf. Terus yang kedua, ditandai kalimat awal, akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir pada paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, di akhir atau di kalimat awal dan akhir paragraf. Ini cara menentukan pokok pikiran. Oke, sekarang buka LKPD yang pertama, LKPD 1. Nah, guru tadi sudah menjelaskan ya tentang teks non fiksi, cara menentukan non fiksi, ciri-cirinya juga. Apakah kalian sudah paham? Sudah. Bisa dibuka LKPD yang pertama. Nah, kalian mengerjakan LKPD pertama, tapi baca dulu tentang teksnya itu. Yang pertama, teks tentang rantai makanan.
ketiga, kita akan mencari pikiran dari bacaan materi makanan yang sudah kalian baca. Dari LKPD yang ketiga, adakah yang bingung? Saya bakalan LKPD ketiga itu adalah memepik atau peta pikiran dari paragraf yang kalian baca di tes bacaan rantai makanan. Saya sudah paham semua tentang ide pokok dan kalimat utama. Anak perhatikan video berikut nih. Yuk, simak ya. Nah, hari ini teman-teman kita mendapatkan tugas dari sekolah untuk membuat prakarya rantai makanan. Tugasnya adalah menempatkan pilihan hewan-hewan ke dalam kotak agar menjadi pilihan rantai makanan yang sama. Sobat X-Time, tahu tidak hewan apa aja sih yang terdapat dalam rantai makanan? Yuk kita saksikan bersama penjelasan berikut. Halo sobat Exciting, jumpa lagi bersama Kak Herman. Program kesayangan kita, Exciting, eksplorasi sains. Adik-adik, saya yakin di rumah sudah masing-masing dengan yang namanya rantai makanan kan? Rantai makanan itu, rantai makanan adalah peristiwa elemen sebelum hidup dalam hidup. Memang hidup kan sebagai sel. Jadi
oleh belalang sebagai konsumen 1 dan belalang dimakan konsumen 2 yaitu katak. Lalu katak dimakan ular sebagai konsumen 3 dan ular dimakan oleh elang yang menjadi konsumen 4. Lalu elang mati diuraikan dengan jamur. Oke, ya, tangan kelompoknya Mas Lara sudah paham? Dan menjelaskan tentang rantai makanan yang ada di sawah. Terus kelompoknya Mbak Najan sudah paham rantai makanan. Kelompoknya Mbak Kansa bagaimana? Sudah paham? Kalau sudah paham semua, hasilnya bagus, karyanya bagus dari setiap kelompok 1, 2, dan 3 sudah bagus semua. Yuk, kita tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk salut. Cepat. Salut. Oke, terima kasih. Hebat semua, Fatima. Hari ini kita sudah belajar apa saja, anak-anak? Terus bagaimana perasaan hari ini setelah belajar tentang ekosistem tema-tema ini? Lebih paham. Bagaimana ekspresinya? Dibikin? Oke, terima kasih. Sudah paham insyaallah ya pelajaran kali ini. Nah, Ibu, ini ada evaluasi untuk anak-anak. Bagaimana Mas Bos, sudah rapi semuanya? Sudah siap untuk Oke, ya. Semua yang ada di meja hanya alat tulis. Nanti dibagikan. Sudah pakai semuanya soal evaluasinya? Lupa dituliskan identitas di bagian kanan atas. Gambar 4. Gambar di nomor 8. Ya, dikoreksi 20. Oke. Nama 1 A. Nama 2